ibu bapa, saudari-saudaraku yang terkasih, para pencinta renungan MSC Provinsi Indonesia, Salve. Menarik untuk merenungkan bacaan-bacaan hari ini. Dalam bacaan Injil, dikisahkan tentang Tuhan yang berdoa bagi para muridnya. Dalam perjamuan malam terakhir, Tuhan berdoa supaya para murid dapat terus bersatu, supaya para murid dijaga dan dilindungi senantiasa, supaya para murid dapat selalu bersuka cita, dan supaya para murid dapat hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Paus Leo ke-14 memilih moto kepausan, In illo uno unum. Dalam Dia yang satu, dalam Dia yang esa, kita sekalian bersatu, kita sekalian bersekutu. Hal ini ingin menegaskan akan identitas kita sebagai orang Katolik, akan panggilan hidup kita sebagai orang Katolik. Sebagai orang Katolik, bersatu, mengusahakan kerukunan, perdamaian adalah identitas hidup kita. Itulah yang Tuhan Yesus mohonkan agar hal itu dapat hidup di dalam diri, di dalam aktivitas keseharian hidup kita. Tuhan menginginkan agar semua pengikutnya dapat saling bersatu. Maka Bapak Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, jangan kita mengatakan bahwa kita Katolik kalau kita masih menghidupi kebencian satu kepada yang lain. Jangan mengatakan bahwa kita Katolik kalau cara hidup kita masih menjadi perpecahan satu kepada yang lain. Kalau kita masih menghidupi kebencian, masih menghidupi amarah satu kepada yang lain. Hari ini Tuhan mengingatkan kembali akan identitas kita sebagai murid-muridnya, yakni mengusahakan persatuan satu kepada yang lain, mengusahakan perdamaian, mengusahakan kerukunan satu kepada yang lain. Dan hal inilah juga yang menjadi panggilan hidup kita, di mana kita berusaha untuk selalu hidup dalam persatuan, dalam kesatuan, dan mengusahakan perdamaian di dalam hidup ini. Persatuan menjadi ciri khas, menjadi identitas kealahan. Maka Yesus dalam bacaan hari ini, Dia berdoa supaya kita sekalian, para murid, menjadi satu sebagaimana Ia dan Bapa adalah satu. Dalam kisah Injil yang lain, Tuhan berkata, barang siapa yang tidak tinggal di dalam pokok anggur, ia akan kering, dikumpulkan, dan dibakar. Tidak ada kebergunaan. Hal ini ingin menegaskan kepada kita bahwa supaya mengusahakan persatuan, kerukunan, dan perdamaian, satu-satunya cara yakni tinggal di dalam Tuhan. Sumber dari kesatuan, sumber dari kerukunan, sumber dari perdamaian, karena di sanalah cinta kasih Tuhan tercurah bagi setiap kita, yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk menjalankan, untuk menghidupi identitas dan panggilan hidup kita dalam mengusahakan kerukunan, dalam mengusahakan perdamaian, dalam mengusahakan persatuan. Semoga rahmat Tuhan selalu membimbing Anda dalam menghidupi identitas dan panggilan hidup yang Tuhan percayakan kepada Anda sekalian. Semoga demikian.